Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung pilihan Tuhan, orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya lillahi kalimatillah untuk materi agama Allah Ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Malam ini kami hadir sebagai fadhil sabtu. Saya ingin menyampaikan beberapa teladan dan nasihat yang disampaikan oleh seorang sahabat utama, Maulana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat, bahkan dia termasuk sahabat utama. Kalau saya baca sejarahnya Abdurrahman bin Auf, ia itu lahir sekitar 10 tahun setelah tahun gajah. Jadi Nabi akan dilahirkan pada tahun gajah. Jadi Abdurrahman bin Auf melalui Nabi sekitar 10 tahun. Kalau 10 wanita jadi Nabi pada lahir juga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq, tapi dia masuk dalam 8 besar orang masuk Islam. Jadi nampak dua utama Islam, baru dia masuk Islam. Karena yang paling pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau perempuan, Maulana Khadijah. Kalau anak muda, Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian kalau dari kalangan budak, Sa'id bin Harithah, anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dari sekolah mana Nabi Tayyib. Jadi Abdurrahman bin Auf masuk 8 besar. Nah, yang masuk Islam pertama, as-sabiqun al-awwalun. Abdurrahman bin Auf ini juga termasuk satu dari 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Yang menjamin itu Nabi, pasti dia masuk surga. Jadi tidak dikhawatirkan siapa dia, karena Nabi kita yang menjamin dia pasti masuk surga. Ya. Bahkan Umar bin Khattab sebelum meninggal dunia menunjuk 6 orang. Inilah 6 orang majelis surah yang bermusyawarah yang menentukan siapa yang menjadi khalifah. Jadi Abdurrahman bin Auf itu 6 orang yang perwakilan sebagai majelis surah yang menentukan siapa khalifah setelah Abu Umar bin Khattab. Pasal Umar yang penting tanya Abu bin Umar menjawab, anakku. Itu majelis surah yang dipilih, salah satu di antaranya adalah yang Maulana Abdurrahman bin Auf. Inilah yang saya mau sampaikan, nasihat-nasihat beliau, karena dia termasuk salah satu dari 10 sahabat al-asratu al-mubashshiruna bil jannah yang sudah dipastikan pasti masuk surga. Apa nasihatnya? Cuma lebih kami hadir. Pertama, dia pernah bernasihat begini, hati-hati dan sangat hindari, jangan pernah tersentuh dengan perbuatan syirik, baik syirik yang besar maupun yang kecil, yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Hati-hati dengan perbuatan syirik, kata Abdurrahman bin Auf, karena saya yang langsung mendengarkan dari mulut Rasulullah bahwa dosa yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dimurkai oleh Allah adalah perbuatan syirik. Jangan kalian beribadah kepada Allah namun meminta kepada selain Allah. Jangan kalian menggantungkan hati Anda, harapan Anda kepada makhluk yang tidak bisa berbuat kecuali hanya perbuatan Allah. Itu teman lebih ke hadirin ucapannya Abdurrahman bin Auf.
Dia menyembah Allah, berarti mengakui keesaan, keagungan, kebesaran, keperkasaan Allah. Tapi kenapa kalian minta kepada selain Allah? Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya kamu menyembah kepada Allah, dan kepada Allah kalian minta tolong. Tidak usah minta tolong kepada selain Allah. Dan selain Allah itu, kata Abdurrahman bin Auf, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melakukan sesuatu kecuali hanya perbuatan Allah, pertolongan Allah. Dia bisa berapa-apa. Coba tunjukkan dulu yang dale. Kira-kira itu cuma beda dari sang minum mengatakan. Tapi mereka tunjukkan dulu kong kamu dale itu, ya, kong kamu minggu si gue meliwaka atau mambola waka. Jadi suka sih secara ini. Kenapa seperti itu? Padahal rezeki kita sudah yakin bahwa hanya Allah sumbernya rezeki. Jangan pernah menggantungkan seperti itu. Jodoh, ada orang minta jodoh. Ayahku minta makan di rumah anakku, dia suka secara itu. Siapa sebenarnya yang menetapkan jodoh? Nampak kesehatan 20 wanita pernah tentu di pengalatara jodoh kita dan dipertemukan di saat waktunya. Tapi kenapa kalian meyakini bahwa boleh mana aku dulu, boleh masal tak proposal? Apakah ini bukan kemusliman? Apa lagi pengalatara? Kalian menyembah Allah tapi mengakui ada tempat meminta kecuali Allah. Itu malah bingung kayak hadir. Namun jadi untuk pikirin di salah itu. Makanya Abu Talib tidak pernah membuat sujud kepada berhala. Ali bin Abi Thalib itu karramallahu wajhah, orang yang dimuliakan wajahnya oleh Allah. Kenapa disebut karramallahu wajhah? Tidak pernah sujud di hadapan berhala. Kenapa tidak mau sujud? Dia pikir kesalahan itu makasihnya di pikiran. Masa dia bersumpah? Namu ada yang pakai katromi, namu ada yang kutomi. Masa saya mau sujud di hadapan berhala? Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau logikanya Nabi Ibrahim alaihissalam waktu hancur mana perkaranya Raja Namrud, jadi batasi sama kaya Raja Namrud. Jika hancur dibuat tak makanya Nabi Ibrahim kayak tadi. Mulai itu mau pun mengaruh yang jauh istiwana. Kalau asing bisa nampak nagiro, nasabah nampak nagiro itu asing. Mulai yang baca kalau gue mana masing-masing mana semua. Makanya Raja Namrud hari cek pada negara mana gue Ibrahim. Mana kapan lo mengaruh majau manis sebuah ada yang udah gitu kan Nabi Ibrahim itu ya asal mani itu ya kalau dia udah mani gagah dia udah jauh sebuah bahkan tidak mampu membela dirinya mana kamera sopai ya secara itu tidak masuk akal ya. Ini Nabi Ibrahim menggunakan logika, belum menggunakan ayat karena dia berhadapan kepada orang yang tidak beriman. Tapi secara logika bahwa ada yang tadi juga begitu secara logika masa lokak sudah dibantu, lokak sudah dibunga itu, namun terpanikan oleh BWB. Kenapa bisa seperti itu? Ini teman logika kayak hadir. Ya maka pesan Abdurrahman bin Auf jangan pernah terjatuh di sini. Allah sangat murka. Kalian mati dalam kemusyrikan, maka tidak ada ampunan di sisi Allah. Tidak ada ampunan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa Allah Ta'ala muradina dampengi mampat gue. Nak dampeng muahi dan lepat dua liman yasha risese dalam hidup. Maka dosa musyrik itu kalau orang mati tidak ada ampunan, kekal dalam neraka. Ini yang dikhawatirkan. Yang berwakil datang masalah dan otomatis tidak pernah bertaubat, tidak pernah memperbaharui syahadat kita, mati. Nah, maka Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak ada ampunan. Beda kok tuh minta taubat. Mungkin amal dia sudah wakil yang benar dan meninggal dalam keimanan itu diampuni. Tapi kalau mati kita tidak pernah bertobat, maka kita mati dalam kemusyrikan, tidak
Beda dosa lain. Kalau dosa lain, setelah keyakinan Ahlus Sunnah itu, setelah dicala orang akal, si mumpuni si bawa dosana, yang maka bisa masuk surga karena dia mati membawa iman. Kalau musyrik berarti mati tanpa membawa iman, karena imannya rusak, kalimat syahadatnya rusak, maka tidak ada gunanya kekal di dalam neraka. Apa kekal sama sholat kalimat syahadat mati tidak membawa syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah, yang disompet dari mengatakan berarti rusak itu. Kita yakini ada yang lebih kuasa, ada yang kuasa, ada yang seimbang dengan Allah, maka itu juga namanya merusak. Asyhadu an la ilaha illallah, itu merusak. Allah punya tandingan, Allah punya sesuatu yang sama-sama kuasa, sama-sama memberi rezeki, sama-sama menyelamatkan. Berarti ada tandingannya, namanya musyrik, menduakan Allah. Rusak kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ini teman lebih kekainan. Makanya saya baca sejarahnya itu, Abdurrahman bin Auf itu sangat menghindari musyrik. Bahkan dia tidak pernah terlibat dengan keuntungan yang bersumber dari kemusyrikan. Dia tidak mau terlibat. Contoh, kafar mata. Nah, kita yang nani masih berada dari masuk. Pak Abdurrahman bin Auf dia tidak mau jual. Kepada Abdurrahman bin Auf tidak mau jual kalau mendapat keuntungan dari satu kemusyrikan. Dia tidak mau. Itu Abdurrahman bin Auf. Meskipun dia bakal kitanya, ya udah kayak dia ikut tahu cuma orang ya baru orang iman. Tapi Abdurrahman bin Auf begitu takutnya pada kemusyrikan sampai tidak mau mengambil keuntungan dari sesuatu yang mendatangkan kemusyrikan. Itu Abdurrahman bin Auf. Beda kalau wanita mata karena indahnya, ya nasabah makasih meterita. Kita makan keroka oleh para meskipun ada di kongre itu boleh itu sudah merusak akidah kita. Yang boleh salah yang boleh ini dari negara kita yang boleh biasa kita buat. Suaranya tidak ada, suaranya tidak ada. Maka itu bagian dari kemusyrikan. Ini satu melebihkan hadis yang pernah dipesankan Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf pernah mengatakan begini, saya lebih memilih kehilangan seluruh hartaku dibanding kehilangan sedikit dari keimanan yang saya miliki. Saya rela melepaskan semua hartaku, saya rela menghilang semua hartaku. Padahal Abdurrahman bin Auf itu orang terkaya nomor satu di Mekah. Saya rela kehilangan seluruh hartaku, ya, ketimbang kehilangan sedikit dari iman. Itu begitu mahalnya harganya sebuah iman. Bayangkan Abdurrahman bin Auf itu orang kaya nomor satu di Mekah, ya. Tapi Malik kedapuran tidak minta ke Madinah, lah di mana selalu Madinah lari dan minta nasabah 10 nita tahun nama dakwah ke Mekah. Maka dari Imam Az-Zahabi dalam Syiar Ahlamul Nubuwah di penarafi 100 tahun masalah. Namanya Rota Masalah kebanyakan dari orang-orang kecil, orang miskin, budak, tidak ada kekuatan Islam. Lora tencana kita calata, ya. Lora dapat diri kita dapat diri tidak bisa mengembangkan Islam di Mekah. Maka turun perintah hijrah ke Madinah. Tapi waktu Nabi Allah malaikat dapuran secara seperti Nabi kita sendiri lari tangga bernyewe, ya, sembunyi di gua Sur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau. Maka pengikutnya Nabi kita juga sembunyi berangkatnya. Apa pilih maka di logo tu malaikat dapuran macam ke gambar apa? Ya, boleh naik mau ipas salamati. Ya, pamega disiksa. Makanya orang sembunyi-sembunyi lah. Termasuk Abdurrahman bin Auf.
Dia lecet di agak-agak nala, kecuali pakaiannya yang dia pakai. Bayangkan orang kaya nomor satu, lalu mana yang lain? Isalai tanah, isalai tulewe, isalai bingke, isalai tagagan, isalai dagang, ini banyak orangnya. Dia tinggalkan semua. Kenapa? Karena dia katakan udah biar lepek mana orang paraku dibanding imanku yang keluar. Dia tinggalkan. Letu ke Madinah, maka pergi. Dia tinggalkan. Tapi dia keluar membawa iman. Itu yang sangat mahal. Itu yang sangat mahal. Jadi itu tempat sebenarnya asal Abdurrahman bin Auf dia nafas ingat kekuatan apa. Siapa kerugian tak gara-gara tempat tak. Mau kata orang wanita 10 juta per bulan. Tapi mari sakit masa sampahnya. Tak pernah cari masa sampahnya. Atau perempuan dilarang menutup aurat. Gajinya 20 juta. Ada beberapa bidang biculan dan dia tidak boleh persinggahan isi bawah. Biculan dan dia itu. Siapa nilainya itu? Tapi kadang-kadang tahu juta 100, 10 juta sini juta dalam persinggahan kata-kata. Banyak orang seperti itu. Kalau Abdurrahman bin Auf, sini orang paraku saya rela dan dia buktikan itu, lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Tapi apa yang dia katakan? Saya tinggalkan Mekah tanpa membawa harta sedikit pun. Saya hanya membawa keimanan keluar dari Mekah. Tapi dengan keimanan itu Allah berkati hidupku dunia dan di akhirat. Tidak sampai 3 tahun setelah sampai di Madinah, dia sudah mencapai orang terkaya nomor 1 di Madinah. Nah, pemirsa Abdurrahman bin Auf makan dan menjadi tanah bukan di macam itu. Tapi itu kekuatan imannya. Dia katakan, saya keluar Madinah tanpa harta. Saya lepaskan semua karena Allah. Saya hanya keluar membawa imanku. Saya buktikan kepada Allah bahwa ini yang paling mahal. Ternyata Allah juga buktikan. Allah berkahi hidupku dunia dan di akhirat. Itu teman lebih hebat. Tidak usah ragu melepaskan harta. Yang penting mempertahankan iman. Tidak usah ragu melepaskan harta kalau demi Allah. Di situ Allah bukakan keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Itu teman lebih hebat. Cuma kadang orang, mungkin ada juga orang yang mencoba tapi gua besok 2 bulan, 3 bulan. Nah itu makan merasa tahu lagi dia. Lepas itu, merasa tahu bisa lagi. Nah itu. Atau malah lebih ke hati. Ini yang dikatakan itu mahalnya sebuah iman. Makanya terpasingan kita peta dengan angka 5. Tidak usah dihitung harta itu kalau sampai merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang ketiga, apa yang pernah dipesankan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, jagalah salatmu dengan baik. Karena itu adalah fondasi dalam agama kita. Jaga salat, terutama salatmu dengan berjamaah. Ya. Tidak ada keuntungan dunia yang bisa menjadi alasan untuk menyebabkan kita meninggalkan salat. Tidak ada. Tidak ada. Jangan sampai hanya keuntungan sedikit kalian tinggalkan salat. Tidak ada. Tidak ada keuntungan itu. Karena 1 rakaat salat yang diterima tidak sebanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Ya. Itu ya. 1 rakaat salat yang diterima di sisi Allah, demero pasingan ke hiro lalu lorisa. Kalau ada Nabi rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampai sunnah. Sampai sunnah Rasulullah itu lebih baik dibanding dunia besar seluruh isinya. Kalau Abdurrahman bin Auf mengatakan jangan pernah tinggalkan salatmu. 1 rakaat salat yang kamu diterima di sisi Allah tidak kamu butuhkan dengan harta dunia beserta seluruh isinya. Jangan pernah lalai pada salatmu. Jangan. Itu pesannya kepada kita semua.
Jangan melalaikan sholat kita, apalagi sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan, Atta bin Abi Rabah mengatakan, kalau kamu tinggalkan sholat berjamaahmu, itu artinya kita melepaskan keberkahan dalam hidup. Kata orang nanti dulu mampir di jamaah, baru tiba-tiba dia lepaskan sholat berjamaah. Biasa-biasa meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, maka camkan itu kata Buya Hamka, Allah telah mencabut keberkahan dari hidup. Itu tuh melebihkan kehadiran. Maka jaga sholat kita dengan baik. Ya, jaga sholat kita dengan baik. Aja tahu pasangan kali dengan nilai dunia sholat kita. Jangan pasangan kali kesibukan dunia tinggalkan sholat kita. Tak ada waktu mesti atau sibukkan dia sudah sampai. Yang penting ibadah dan pasangan kali sampai. Ribu saya mohon maaf. Bedak tadi contoh tidak senilai itu kalau boleh tinggalkan sholatnya. Salat berjamaah juga seperti itu. Maka ini yang perlu kita jaga dengan baik. Salat itu fondasi agama kita. Dan hebatnya salat itu, kata Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya takut hartaku yang banyak melalaikan saya kepada Allah. Karena hati-hati harta itu bisa melalaikan kita kepada Allah. Hanya orang sibuk dengan hartanya bisa lalai kepada Allah. Saya khawatir hartaku ini menyebabkan saya lalai kepada Allah. Makanya saya perbanyak sujud saya supaya harta tidak menggoda hati saya. Itu hebatnya sholat. Orang yang bagus sholatnya meskipun banyak hartanya tidak terpengaruh oleh dunia. Kenapa? Karena sholat ini yang menjaga hatinya. Maka Abdurrahman bin mengatakan, saya khawatir hartaku menyebabkan saya jauh dari Allah. Hartaku menyebabkan saya lupa kepada Allah. Maka saya jaga sholat saya supaya membentengi saya dari pengaruh. Jadi meskipun banyak hartanya tidak terpengaruh dunia. Ya, kenapa tidak terpengaruh dunia? Karena ternyata dia jaga semua itu dengan selalu memelihara sholatnya, memelihara sujudnya. Itu hebatnya sholat. Ya, jadi pemakas ini sampai yang insya Allah. Namun mereka gagaran, tapi dia tahu nama tidak orang-orang. Ya, namun mereka gagaran tidak mengalahkan keimanannya. Kenapa? Karena ada sholatnya yang mencegahnya, yang menjaganya. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, itu hebatnya sholat. Maka itu malam ini kami hadir. Jaga sholat kita dengan baik. Jaga sholat kita dengan baik. Saya mau bercerita bagaimana sebenarnya sholatnya Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf pernah mengatakan, jangan kali meremehkan sholat-sholat sunat. Siapa yang sujud di malam hari, banyak sujudnya di malam hari, maka Allah menjaganya di siang hari. Kalian bisa membeli surga dengan sujud dan titisan air wudhu di waktu fajar. Itu jawabannya Abdurrahman. Ya. Siapa yang ingin dijaga Allah di saat siang, maka salat di malam hari Allah jaga di siang hari. Salat di waktu gelap Allah jaga juga kita di waktu terang-terangan. Kalau kalian ingin membeli surga, belilah surga dengan sujud dan titisan air wudhu di waktu fajar. Wih, kali ini dari karena istilah hidangkan, tapi malam dia selalu salat. Sampai dia habiskan waktu malamnya untuk salat. Dia juga sujud di waktu fajar sampai dia mengatakan, belilah surga dengan titisan wudumu di waktu fajar. Itu tuh malam minggu hari. Itu salatnya Abdurrahman bin Auf. Jadi ternyata pedagang di siang hari, sufi besar di malam hari. Kalau di medan perang, ternyata dia mujahid yang sangat hebat. Ya, jadi tempatkan sesuatu. Pada sampai itu tapi tidak pernah lalai pada ibadahnya, tidak pernah lalai di salat malamnya, tidak pernah lalai di waktu fajarnya, zikirnya, wudunya di waktu fajar. Inna Qur'anal fajri kana masuda, sesungguhnya di waktu fajar itu disaksikan oleh Allah, disaksikan para malaikat kana masuda. Maka belilah surga dengan titisan wudu di waktu fajar.
Itu untuk melebihkan kehadiran. Jadi jaga sholat kita, Abdurrahman bin Auf pesankan, jaga sholat 5 waktu kita dengan berjamaah. Tapi jangan remehkan salah-salah sunnahmu. Di malam hari bersujudlah supaya Allah menjaga. Di waktu fajar sujud dan berulang supaya kamu bisa membeli surganya Allah dengan sujudmu dan airmu. Itu untuk melebihkan kehadiran. Jadi sampai di nota, tapi jangan pernah lupa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga berkah hidupnya, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf pernah mengatakan begini. Dia katakan, keimanan seseorang itu bisa kalian nilai dari akhlak dan perbuatannya, amalnya. Jadi kalau kalian mau melihat bagaimana imannya orang, maka lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya. Apakah sudah benar imannya? Maka perhatikan akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, bisa dikatakan imannya bagus. Ada orang mengatakan ibadahku bagus, maka lihat akhlaknya. Kalau ada orang mengatakan ibadahnya bagus tapi akhlaknya tidak bagus, berarti tidak beres ini ibadahnya. Jadi tidak usah tanya orang. Kata Tosi Pangewa, sayalah yang paling benar iman. Nafas salaman atau ada yang baca nasi, paling bagus ibadahnya, paling cocok ibadahnya. Ini aja tuh Pangewa. Lihat akhlaknya. Kalau ibadahnya itu bisa merubah akhlaknya menjadi baik, maka kemungkinan ibadahnya itu benar. Tapi kalau tidak yang beda dan cocok, camkan bahwa ibadahnya orang itu tidak benar. Tidak usah. Ada orang yang mengatakan saya yang paling benar imanku, lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya. Karena Nabi mengatakan, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ketika keislaman orang paling benar menurut dia, maka dia pasti paling bagus juga akhlaknya. Siapa orang yang paling bagus di agamanya? Nabi Muhammad. Maka dialah orang yang paling bagus akhlaknya. Untuk mengatakan sayalah yang paling benar cara ibadahku. Tapi natu memang tahu. Neta pada orang tahu. Ini sepakalan di tahu. Maka orang ini tidak benar ibadahnya itu. Kenapa? Terbukti dia akhlaknya tidak bagus. Akhlaknya tidak bagus. Itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak usah melihat, menanyakan keimanan sesuatu imannya benar, maka pastikan akhlaknya dan sifatnya juga bagus. Ya. Jadi iman yang benar itu pasti melahirkan akhlak yang bagus. Jadi kalau kami hadir, makanya salah satu caranya menjaga keimanan itu dengan akhlak yang bagus. Ya. Jadi iman yang benar itu akan melahirkan akhlak yang bagus. Sifat-sifat pada ciri, sifat-sifat berlebih. Dan itu yang paling bagus akhlaknya, paling bagus akhlaknya. Ini yang dipesankan oleh Abdurrahman bin Auf. Maka dia katakan, kalau kalian mau melihat keimanan, maka lihatlah seberapa bagus akhlaknya orang itu. Nah itu menunjukkan keimanan. Ini melebihkan kehadiran. Makanya kalau kita mau belajar sejarah, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana akhlaknya sahabat Nabi, bagaimana para salafus salih, semuanya akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Ya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan, Husain, akhlaknya luar biasa. Ya, akhlaknya luar biasa. Sampai Husain itu Hasan dicaci bapaknya di hadapannya masih bersabar. Dicaci keluarganya masih bersabar. Mungkin saya pernah ceritakan bagaimana Husain bin Ali bin Abi Thalib, anak Abu Thalib bin Abi Thalib. Ya, itu Husain yang mati di Karbala, dipenggal kepalanya di Karbala, dibunuh, dibunuh. Bukan cuma dipenggal kepala, jolo-jolo bangku mata, dipaceni sekerupai koken. Pada saat kematiannya Husain bin Ali bin Abi Thalib, ada satu anaknya yang menyaksikan dengan mata kepala langsung, Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin waktu itu sakit dan masih
Tapi Ali Zainal Abidin ini ketika dia kembali ke Madinah, Mintani setelah peristiwa itu tinggal di Madinah. Tiba-tiba yang pernah membunuh bapaknya, Pak Mega yang waktu itu, tapi salah satu yang membunuhnya, Pak Kaya Rocok, sekarupan bukan yang benar, datang ke Madinah dan bermalam di rumahnya Ali Zainal Abidin. Bayangkan ini, yang bunuh bapaknya, tapi itu di medan perang dulu. Tapi aman ini, ya hidup Ali Zainal Abidin di Madinah, datanglah salah satu yang pernah menyiksa, membunuh sekeruan orang yang bermalam di rumahnya, melayani pada raja karena tamu itu dijamu 3 hari 3 malam. Setelah dia pulang, naik hadiah, apa mungkin utang, oke hadiah. Tapi dia tahu ternyata dia kenal Ali Zainal Abidin, ya. Lalu dia katakan, dia tadi merasa boleh jadi sekat yang dapat pada yang punya. Dia jadi sekat. Mari kalau kasih lagi sebarang dia. Mari kalau yang wajib kepada raja itu. Mari mereka hadiah. Jadi lo menimbang dia pada dia tahan ternyata keburukan dibalas dengan kebaikan. Kepada ini, jadi mega keseluruhan. Agar kau Ali Zainal Abidin wisati. Wajah itu tidak pernah saya lupakan sejak di Karbala sampai hari ini. Bayangkan, wajah itu tidak pernah saya lupakan sejak di Karbala sampai hari ini. Terima pada Pak kata, itu ada mari dan tali beliau kesini Korea. Maka dari Ali Zainal Abidin, ya, agar Ali Zainal Abidin, saya itu cucunya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan dendam dan kebencian kepada kamu. Rasulullah selalu mengajarkan kepada kamu membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah kami tujuannya Rasulullah, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, itu kewajiban kami menjawab tamu, memberikan hadiah. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami. Jadi itu menunjukkan kehadiran itu akhlak yang luar biasa. Ini hati yang sangat luar biasa, yang melepaskan dendam dalam hatinya. Ya, ini sudah Islamnya sudah bagus, menyadari dirinya, maka dia tidak membenci orang, dia tidak membenci orang. Dan bukan hanya dibuat, itu betul-betul keluar dari hati yang biasa. Inilah contoh orang mikir hari ini biasa, bisa kan bawa kita untuk dibandingkan hati. Ya, pada kita mangi, ya biasa benci tapi padahal tanya itu nasabah yang berada lita, tanya itu nasabah yang melorot pengalita, nama lorot wasilita tidak. Tapi kadang kita ini hati kita yang bermasalah. Ya, makanya itu Abu Rahman bin Auf pernah juga mengatakan, jagalah hatimu dari dendam, kebencian. Kenapa? Karena itu yang merusak keimanan, merusak hatimu dan merusak keimanan. Kalau selalu harus menyimpan dendam dalam diri.